Dia kalau udah dingin juga ini bakalan makin crunchy. Semua buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin garlic fried rice ya, yang stylenya masakan Jepang. Jadi kayak yakimeshi gitu. Pastinya aromanya lebih light, rasanya juga lebih light kalau kita bandingkan sama nasi goreng Indonesian style gitu yang pakai bumbu halus dan lain-lain ya. Tapi pastinya juga bisa jadi variasi. Kalau bosan nasi goreng yang gitu bisa juga cobain yang gini. Nah, karena biasanya kan rasanya lebih light, jadi ini juga cocok untuk jadi side dish hidangan lain. Misalnya kita mau sambil masak yakiniku gitu ya, chicken katsu, ini jadi side dishnya gitu. Cuman kalau kalian mau makan nasi gorengnya doang juga bisa, tinggal digurihin lagi sedikit. Oke, langsung aja bahan-bahannya. Ini cukup simple. Pertama pastinya kita akan perlu nasi putih. Boleh pakai nasi Jepang atau bisa juga pakai nasi putih biasa. Ini nggak usah nasi kemarin, nggak apa-apa. Yang penting dia udah nggak beruap. Jadi udah cukup dingin ya. Lalu pastinya karena ini garlic fried rice, kita akan perlu bawang putih yang cukup banyak. Nanti kita akan slice dan kita goreng kering. Daun bawang, telur, kecap asin, bawang bombay, butter atau boleh juga margarin ya. Dan juga ini kaldu bubuknya di sini boleh pakai dashi. Kalau mau yang lebih Japanese wanginya, atau boleh juga pakai kaldu bubuk biasa ya, kaldu ayam, sapi dan lain-lain. Kalau untuk isiannya sendiri di sini aku cuma memakai wortel dan juga paprika merah yang dipotong-potong. Tapi seandainya nggak ada, mau di skip atau mau ditambahin lagi pakai sosis dan lain-lain, itu boleh banget. Yang penting tadi base-nya yang tadi ya. Nah, ini pertama kita akan slice dulu bawang putihnya, pelan-pelan aja, diusahakan tebal tipisnya sama supaya nanti pada saat kita menggoreng matangnya juga sama ya, karena bawang putih itu sensitif, kalau gosong dia pahit. Udahnya kita akan tabur dengan sedikit tepung terigu, dikit aja, jangan sampai kayak goreng tepung ya. Diaduk rata dan kita akan panaskan minyaknya. Ini apinya pertama kita akan pakai api sedang. Kita masukin bawang putihnya. Aduk-aduk rata, digoyang-goyang supaya semuanya kena panasnya merata juga. Lalu kita akan kecilkan api ya. Jadi ini juga kuncinya kalau mau bikin bawang putih goreng yang nggak pahit, ini harus di api kecil ya, biar renyahnya juga maksimal. Tuh pelan-pelan dia kalau udah menguning kayak gini, ini boleh kita matikan api sekarang dan kita akan terus aduk ya. Terus kita boleh angkat. Minyaknya ini kan dia wangi bawang putih. Ini minyaknya yang kita akan masak juga untuk nanti nasi gorengnya ya. Dia kalau udah dingin juga ini bakalan makin crunchy. Nggak pahit ya. Oke, ini minyaknya jangan dipergiin. Tadi kita nggak pakai terlalu banyak minyak juga. Kita akan panaskan kembali wajannya. Kita masukkan telurnya. Nah, kalau ini aku emang sukanya dia putih sama kuningnya terpisah gitu. Lebih wangi aja, tapi bebas sih. Mau diaduk juga nggak apa-apa. Telur udah, ini kita masukin bahan lainnya. Bawang bombay, wortel, dan juga paprikanya ya. Oke, daun bawangnya kita akan slice. Dan ini yang sebagian kita akan gabungin. Dan sebagian lagi ini kita akan simpan untuk garnish ya. Daun bawangnya tadi karena kita nanti akan taruhnya dalam keadaan mentah untuk garnish dan juga cukup banyak. Ini kalau aku lebih suka dia dibilas dulu sama air dingin ya. Ini supaya rasanya nggak terlalu tajam dan juga teksturnya lebih crunchy. Nasinya masuk. Nah, ini kita akan aduk ya, dan kita akan goreng beberapa saat sampai dia wangi. Jadi kita jangan masukin si kecap asinnya dulu ya. Nah, ini udah wangi. Ini wanginya udah kayak kalau kita makan nasi goreng di teppanyaki yang mendadak langsung dimasakin di depannya gitu ya. Terakhir ini kita akan bumbuin. Oke, sekarang kita akan masukin kecap asinnya. Lalu dashi powder atau kaldu bubuk. Terus ini aku mau kasih sedikit gula. Kalau nggak mau gula skip aja. Dan juga merica ya. Aduk lagi beberapa saat biar kecap asinnya maksimal.
Nah, jadi kalau misalnya makanan Jepang itu kan emang bumbunya simple ya, mengandalkan si kecap asinnya juga. That's why kenapa kalau misalnya di Jepang tuh banyak banget kecap asin yang mahal-mahal gitu kan, laku kan, karena masakannya lebih simple-simple gini. Oke, terakhir ini kita tinggal finishing pakai butter ya. Terus kita aduk-aduk dan kita boleh matikan apinya. Kenapa masukin butternya di akhir, nggak di awal? Sebenarnya kalau untuk menumis tuh kan kita perlu high heat ya. Sedangkan butter kalau misalnya terlalu panas, dia si milk solidnya pastinya akan jadi gosong, jadi titik-titik hitam kayak gitu. Selain itu juga wanginya dia akan lebih keluar ya kalau kita finishingnya di akhir gitu. Nah ini tipe nasi gorengnya ini bukan yang tipe bawang-bawangan banget gitu, enggak. Dia wanginya lebih dari kecap asin, butter, terus tadi ada sedikit hint dari paprika merah ya. Mungkin kalau yang kalian nggak suka bisa di skip paprika merahnya, diganti cabai juga bisa gitu kan. Sama yang bikin lebih nendangnya lagi gitu, ini sih emang bawang gorengnya ya, dia bikin wangi bawang putih, terus dia juga crunchy. Nah pastinya cocok banget apalagi buat kalian pencinta bawang putih, boleh coba bikin nasi goreng kayak gini ya. Terus tadi juga ini daun bawangnya, menurutku penting kalau kita mau taruh daun bawang mentah yang cukup banyak untuk emang dimakan, itu boleh dibilas dulu pakai air dingin kayak tadi ya, teksturnya jadi lebih crunchy juga, nambah seger juga gitu. Oke, kalau gitu simple banget. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag ke Devina Hermawan at Devi's Pantry, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.